فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Mudir Pondok Pesantren Mas Darul Ulum
Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ustadz Edian Syah MPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bapak Ibu, orangnya banyak, suaranya tidak kati. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tidak kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadilah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murnya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Al-Jauhari, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Mas Darul Ulum, yang kami hormati Kepolisian Republik Indonesia Sektor Pemulutan yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati para Bapak Ibu tamu undangan sekalian, khususnya yang tercinta Bapak Ibu wali santri, anak-anak yang menyelesaikan studinya di Pondok Pesantren Mas Darul Ulum ini. Salawat beriring salam tak henti-hentinya juga kita adaraskan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mengalir kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang ada di sini hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini sepertinya acara tahunan kami, yaitu Panggung Gembira, pentas seni beratemakan Panggung Gembira, yang mana perlu kami jelaskan sedikit Bapak Ibu, bahwa Panggung Gembira ini terlaksana mulai pada tahun 2011 silam. Jadi mulai tahun 2011 sampai sekarang berjalan terus setiap tahun. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan kami ini mendapat respon yang positif. Kenapa kami katakan positif? Ya karena antusiasme para Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara kami pada malam hari ini. Namun daripada itu Bapak Ibu, kami mohon tak jagakan ketertibannya. Jadi jangan sampai pada acara malam ini ada hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kendaraan yang di dalam pondok ataupun yang di luar, mohon sama-sama jaga. Kalau ada yang usil, tolong tak teguri. Sehingga katik ribut, tak katik saling tuduh menuduh nantinya. Bapak Ibu, sekali lagi berdirinya kami di sini nak nyenggung. Nah ya, karena hari Kamis tadi kami itu kena katakan nyenggung. Jadi malam ini aku nak nyenggung pula. Apa yang nak kami singgung? Kegiatan anak-anak ini. Jadi background yang ada di Buritobo ini Bapak Ibu, waktunya cuma 5 malam gawe kayaknya. Itu sebuah perjuangan sehingga pembimbingnya kalau ditanya, "Mak mana kaparahan?" Nggak tahu lagi aku. Ya, itu kaparahannya. 5 hari kami kedor supaya harus sudah. Dan itu bukan cuma sekedar arahan, kami tinjau kapan salah, kami suruh hapus, ulangi. Ngapus akan main itu biar dapat yang terbaik, walaupun hasilnya masih jauh dari harapan. Ini juga Bapak Ibu, terkadang kami ini dikatakan mahal acara tubuh pada malam hari ini. Karena memang mahal. Kalau acara murah ya jadinya murahan. Kalau mahal ya tubuh dapatkan yang terbaik.
Semoga yang kami laksanakan ini menjadi sebuah pendidikan, karena apapun yang kami gawekan di sini sifatnya berpendidikan. Jadi anak-anak ini 80% anak-anak yang gawekan, 20% kami yang ngerewangi. Acara kaki Bapak Ibu itu anak-anak kali konsepnya. Selamat datang kepada staf dari Koramil Pemulutan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. Jadi apapun yang ditampilkan nanti tolong dinikmati, jangan dicaci, itulah karya anak-anak sekalian. Kalau Bapak Ibu terhibur alhamdulillah, kalaupun tidak terhibur jangan dicela. Namanya anak-anak pengen nunjukkan yang terbaik untuk orang tuanya. Karena pecahnya orang tuanya ini sengeh-sengeh kali di situ. Walaupun kemarin agak busuk dikit tubuh kepanasan. Insya Allah malam ini, malam yang ditunggu. Sudah ini khususnya yang kelas 9, kelas 12. Dah katik lagi. Mereka bakal duduk di sebelah sana bergabung pada rombongan para alumni. Dan bagi adik-adik yang kelas 9, adik-adik yang kelas 6, yang kira-kira setelah ini tidak lagi ada di sini, kembangkan Mbak, bakatnya, ajak sekolah baru kalian ngadakan hal-hal yang ini pula, supaya kreativitas kalian tersampaikan. Jangan sampai kalian ada kepengen tapi terpendam. Kami juga Bapak Ibu berusaha yang terbaik. Semoga gawe keras adik-adik kami ini bermanfaat nantinya. Bapak Ibu berbangga karena anak-anak Bapak Ibu sekalian sanggup ngadakan hal-hal yang ini. Kami sebagai Dewan Guru, sebagai pembimbing, cuman ngawasi ngarahkan. Kalau salah kami marahi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi tolong tak jaga ketertibannya, keamanannya, sehingga acara kita pada malam hari ini berjalan sampai akhir nanti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami minta perwakilan pada Kepala Desa Teluk Kejabi Pemulutan, juga dari Bapak Koramil dan sebagian dari Pak Kapolsek, untuk naik ke panggung, nak buka secara simbolis acara kita pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, di luar kami ini ada pohon yang tergebet. Ada pohon yang tergebet, artinya tidak bebas. Dan nanti diminta kepada perwakilan untuk memotong pitanya, ada yang nyiramnya. Sehingga setelah pohon ini dibuka, berkembang, pacak bermanfaat bagi orang lain. Mungkin ada yang nak disampaikan? Baik, dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Mudir Pondok Pesantren Masdarul Ulum Ibu Haja Latifah, atau diwakilkan oleh Pak Edi, dan juga yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati Koramil Pemulutan diwakilkan oleh Bapak Babinsa. Di sini saya menyampaikan sebagai Kepala Desa Teluk Kecapi, malam pentas seni ini saya menyampaikan, terutama sudah disampaikan oleh pondok tadi,
tentang masalah keamanan. Nah, jadi kami sampaikan kepada para tamu undangan yang gawe unit motor, tolong dudukkan di tempat yang parkir. Sekali lagi kami ulangi, yang gawe motor, tolong dudukkan di tempat yang parkir. Jadi kalau basing parkir, hilang motor, positif desa yang jadi salah. Nah, jadi minta tolong nian yang parkir motor basingnya dikontrol lagi, karena acara ini bukan acara di desa bae, namanya Pantas Desa ini undangan tamu. Nah, jadi undangan ini tidak tahu dari mana-mana Pak Edi ya. Nah, mungkin itu baik yang baca kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gunting mungkin Pak Kades. Nah, nyiram. Oh. Barang be orang dua, nyekel gale. Gunting. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kok dari sini kok di mana foto jadi kantor. Yang tali penang. Panggung gembira. Panggung gembira 2026. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, panggung gemilang Pampers Masdarul Ulum resmi dibuka. Ya, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Ini Mak Mana masih di sinilah. Bapak Ibu sekali lagi selamat menikmati. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentas seni atau panggung gembira di Pondok Pesantren Masdarul Ulum ini adalah suatu program yang insya Allah akan diadakan setiap akhir tahun. Karena kenapa diadakan pentas seni atau panggung gembira itu? Karena untuk mengapresiasikan skill-skill anak-anak dan menyalurkan bakat-bakat anak-anak yang terpendam selama ini, baik itu berupa tari-tarian, berupa drama, pengajian, pencak silat dan sebagainya. Nah, jadi di atas panggung pentas seni ini anak-anak bebas berekspresi, bebas mengeluarkan skill-skillnya, dan bebas mencurahkan kegembiraannya. Karena selama setahun kan anak-anak ini disuguhi oleh bermacam-macam mata pelajaran. Mungkin di dalam setahun ini ada merasa jemunya, ada merasa kesal begitu, merasa kesal juga. Oleh karena itu, maka kita siapkan fasilitasnya untuk mengekspresikan yang bakat-bakat terpendam selama ini. Nah, kami berharap pentas seni ini semakin tahun semakin bagus, semakin baik, semakin baik, semakin baik.
dan harapan kami, khususnya saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Masdarul Ulum ini, kepada santriwan-santriwati yang telah menyelesaikan pelajarannya di Pondok Pesantren Masdarul Ulum ini, jangan berhenti sampai di sini. Galilah terus dan kembangkan ilmu yang ada, yang sudah didapat itu diamalkan dan bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dan terus gali terus ilmu itu. Kemudian kalau memang ada kesulitan, perlu bimbingan, kembalilah ke Pondok Pesantren Masdarul Ulum ini, kami siap membantu. Dan ini adalah rumah kalian, orang tua kalian. Jadi sesuatu masalah, bahkan beberapa berbagai masalah bisa kita selesaikan, bisa kita bantu, kita selesaikan dari Pondok Pesantren Masdarul Ulum ini. Itu harapan saya dan harapan kami semua. Jangan lupa jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan sholat 5 waktu. Itu adalah kunci keberhasilan kita semua. Sekedar saran dan harapan saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Oke. Malam ini, lampu panggung akan menyala, karya akan berbicara, dan kisah-kisah yang selama ini tersembunyi akan hadir di hadapan kita. Di balik kemajuan dunia yang kita banggakan, masih ada kenyataan yang tak selalu terlihat. Ada harapan yang hancur oleh peperangan. Ada luka yang tercipta karena perundungan. Ada mimpi yang terhambat oleh ketidakmerataan pendidikan. Ada hutan yang kehilangan kehidupannya akibat keserakahan manusia. Dan ada mereka yang harus berjuang melawan kelaparan setiap harinya. Inilah realitas yang menjadi cerminan dunia kita hari ini. Setiap generasi memiliki pilihan, menjadi penonton atau menjadi pencipta perubahan. Malam ini, kami, Aspiring Generation, memilih untuk bersuara. Kami memilih untuk peduli. Kami memilih untuk meninggalkan jejak yang berarti. Karena setiap tindakan yang kita lakukan hari ini akan menjadi warisan bagi masa depan. Maka, dengan semangat perubahan dan harapan yang tak pernah padam, inilah The Legacy We Create.
maju dari Mas Darul Ulum tercinta. Kita hadir membawa karya, sorak bergema memenuhi udara, semangat membara dalam dada. Langkah besar takkan terhenti. Malam ini saatnya bersinar. Kita di sini. Raih mimpi tinggi, aspiring generation. Berdiri hari ini, menciptakan warisan untuk nanti. Angkat tanganmu, satukan semangatmu. Pondok pesantren Mas Darul Ulum, bersama melangkah mengukir harum. Lebih keras lagi, tunjukkan energi. Ini saat kita rayakan mimpi yang menjadi nyata. Kita di sini. Raih mimpi tinggi, aspiring generation. Melangkah pasti, the legacy we create abadi. Nyalakan cahaya, tunjukkan karya. Mas Darul Ulum bangga berdiri, mengukir sejarah hari ini. Aspiring generation, the legacy we create. Kita hadir membawa karya, sorak bergema memenuhi udara, semangat membara dalam dada. Langkah besar takkan terhenti. Malam ini saatnya bersinar. Kita di sini. Raih mimpi tinggi, aspiring generation. Berdiri hari ini, menciptakan warisan untuk nanti. Angkat tanganmu, satukan semangatmu. Pondok pesantren Mas Darul Ulum, bersama melangkah mengukir harum. Lebih keras lagi, tunjukkan energi. Ini saat kita rayakan mimpi yang menjadi nyata.
Aspiring generation melangkah pasti. Generation, the legacy we create. Aspiring generation. Volumenya FN ini nah karena ngeciknya ngecik dulu jangan langsung mati ayo video tari tangga ya video dulu oke Hari itu langit terlihat biasa saja. Bel sekolah masih berbunyi seperti biasanya. Tapi bagi mereka, hari itu adalah terakhir kalinya semua terasa lengkap. Karena sebentar lagi, koridor yang sama akan membawa mereka ke hidup yang berbeda. Dulu kita pengen cepat-cepat lulus, tapi sekarang malah takut untuk pulang. Sekarang capek ngebayangin bakal ninggalin semuanya. Sebenarnya yang paling ditakutin itu bukan perpisahan, tapi takut suatu hari kita akan jadi asing. Tempat ini nggak pernah jelek, nggak ada tinggal terlalu cepet ya. Kadang rumah adalah orang-orang yang membuat kita merasa diterima. Kalau masih sukses, kalian jangan sombong ya. Semoga kita sukses semua ya. Amin. Tapi aku takut lupa suara kalian. Kita gak kehilangan satu sama lain. Kita hanya akan tumbuh di tempat yang berbeda. Jangan kalau kalian sedih, jangan dipendam sendiri. Kalau gagal, jangan ngilang ya. Mau sukses, jangan pernah lupa ya kalau kita pernah bareng. Makasih ya udah jadi bagian terbaik di masa sekolahku. Tidak semua pertemuan ditakdirkan untuk selamanya. Beberapa orang hadir untuk mengajarkan arti tumbuh bersama. Suatu hari nanti, kita akan merasakan hal-hal kecil yang hari ini terasa biasa. Karena ternyata bagian indah dari sekolah bukanlah gedungnya, tetapi orang-orangnya. ngomong mah oh nak bumper itu cuman ini dia rekaman
kau tangisi waktu, tentu cinta hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jadikan Video ya? Lagu berikut ini kami persembahkan untuk orang tersayang para dewan guru kami yang telah mendahului kami, yang telah sangat berjasa dalam mendidik kami, dan juga untuk para orang tua kami yang telah berjasa mendedikasikan hidupnya untuk memenuhi semua kebutuhan kami. Terimalah untayan hati kami, ungkapan hati kami yang sangat merasa rindu terhadap mereka. Ulang. Ulang.
Penyesalan yang dulu sempat tersampaikan, aku rindu pada dirimu. Dan bila nanti waktu izinkan kita tuh kembali, ku kan selalu menanti dirimu bersama rinduku. Stulil firdausi ahlak wala ala naril jahimi. Fahablil taubata wa fi dunubi, fa innaka ghafiru zambil azimi. Wahai Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Kabulkan taubat dan ampuni dosa-dosaku. Hanyalah Engkau pengampun dosa hamba-Mu. Para penonton sekalian, marilah sama-sama kita terangi langit Masdarul Ulum dengan sinar-sinar keindahan. Yang mempunyai handphone silakan nyalakan flash HP-nya. Bersama terangnya sinar handphone ini, mari kita bermusahabah diri. Kita merenung, memohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang telah kita perbuat.
lastulil firdausi a'la wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi hanyalah Engkau pengampun dosa hamba-Mu. Dua kali ku biar. Sini ya. Oke. Masdarul Ulum adalah rumah kedua para santri. Di antara lantunan ayat dan semilar angin, lahirlah sebuah gerakan pramuka. Berawal dari kepedulian para asatidz, mereka percaya santri tidak cukup hanya cerdas mengaji, santri harus kuat, mandiri, dan siap mengabdi. Dari sinilah cikal bakal pramuka Masdarul Ulum ditanam. Disiplin dipelajari dari baris berbaris dan tanggung jawab ditempah dari piket harian. Di lapangan kami belajar bahasa alam. Tali yang kami ikat mengajarkan tentang kekompakan. Pioneering yang kami bangun mengajarkan bahwa karya besar dimulai dari kerjasama. Sandi dan semapur melatih kami teliti, karena satu kesalahan kecil bisa mengubah arah. Tapi pramuka Masdarul Ulum bukan hanya soal keterampilan. Saat turun ke masyarakat, kami belajar arti satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Saat api unggun menyala, kami merenung antara tawa dan yel-yel, terselip zikir dan nasihat, karena dasar dharma kami selalu kami sandarkan pada akhlak Al-Quran. Tahun berganti, generasi berganti, dari angkatan ke angkatan, estafet kepemimpinan terus berjalan, juara lomba, pengabdian desa, sampai alumni kini jadi penggerak masyarakat. Semuanya lahir dari kawah yang sama, kawah pramuka Masdarul Ulum. Kami bukan hanya pramuka biasa, kami santri pramuka Masdarul Ulum, berpijakan pada ilmu, berlandaskan iman, bergerak untuk umat. Sejarah telah kami ukir, masa depan akan kami sambut. Masdarul Ulum Najah. Dari sinilah cikal bakal pramuka Masdarul Ulum ditanam. Disiplin dipelajari dari baris berbaris dan tanggung jawab ditempah dari piket harian. Di lapangan kami belajar bahasa alam. Tali yang kami ikat mengajarkan tentang kekompakan. Pioneering yang kami bangun mengajarkan bahwa karya besar dimulai dari kerjasama. Sandi dan semapur melatih kami teliti,
karena satu kesalahan kecil bisa mengubah arah. Tapi Pramuka Masdarul Ulum bukan hanya soal keterampilan. Saat turun ke masyarakat, kami belajar arti satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Saat api unggun menyala, kami merenung antara tawa dan yel-yel, terselip zikir dan nasihat, karena dasa dharma. Lagu baik kan? Apa video? Oke. Aku ingin bercerita tentang luka yang sudah lebih dari 100 tahun. Bukan cuma soal tanah, tapi soal rumah, identitas, dan sebuah harapan. Dulu, Palestina di bawah Ottoman, lalu kemudian mandat Inggris. Akhir tahun 1800-an, gerakan Zionisme bahwa orang Yahudi datang ke tanah Palestina untuk membentuk tanah air. Orang Arab Palestina yang sudah tinggal turun-temurun juga mengaku itu adalah rumah mereka. Ketegangan pun mulai terjadi. Pada tahun 1947, PBB mengusul membagi tanah menjadi 2 negara. Yahudi menyetujui, namun bangsa Arab menolak karena mereka merasa tanah mereka dirampas. Setahun kemudian, 1948, Israel merdeka. Perang meletus. Israel menguasai wilayah lebih luas. 700.000 warga Palestina terusir dari rumahnya. Itulah yang mereka sebut Nakba atau malapetaka. Pada tahun 1967, perang 6 hari terjadi. Tepi barat, Yerusalem Timur, Gaza jatuh ke Israel. Sejak itu hidup mereka di bawah kendali Israel. Pos pemeriksaan serta tembok pemisah. Lalu akhirnya ada intifada, Perjanjian Oslo 1993 yang memberikan harapan damai. Tapi soal Yerusalem, perbatasan, pengungsi tidak pernah usai. Damai terus menjauh. Pada tahun 2000-an, konflik besar terus terjadi. Roket, bom, korban sipil ada di mana-mana. 7 Oktober 2023, Hamas menyerang Israel. 1.200 orang tewas. Israel membalas dengan operasi besar. Gaza, ribuan nyawa melayang. Rumah sakit dan sekolah hancur. Jutaan orang terdampak. Sampai hari ini, belum ada titik akhir. Israel menginginkan keamanan dari serangan, dan Palestina menginginkan merdeka dan bermartabat di tanahnya sendiri. Di balik berita dan peta, yang ada cuma anak-anak kehilangan masa depan, ibu kehilangan anak, rumah jadi puing. Tapi harapan tidak pernah mati. Mereka masih berdoa, masih berbagi, masih percaya suatu hari nanti tanah ini bisa damai, menjadi layaknya rumah
seperti apa yang mereka harapkan.